Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Ummatan TV dimanapun berada, sungguhnya kita semua ingin menghadapi kehidupan ini, kehidupan yang bahagia. Siapapun dia, manusia yang waras, manusia yang normal, dia selalu bercita-cita ingin mendapatkan kesejahteraan, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan kedamaian. Dan begitulah seterusnya cita-cita ideal seseorang yang waras. Maka ketika seseorang dia terikat kepada ikatan kepada Allah, atau ketika seseorang memiliki akidah tauhid, maka ketika dia ingin merealisasikan cita-citanya tersebut, dia akan selalu berupaya agar jalan yang dia tempuh adalah jalan yang sesuai dengan ikatan akidah tauhidnya itu. Atau jalan untuk menempuh kebahagiaan itu sesuai dengan keimanannya. Begitupun sebaliknya ketika seorang dia terikat oleh ikatan lain selain ikatan akidah tauhid, maka kita bisa sebut sebagai ikatan syirik. Oleh sebab itu, bagaimana upaya seseorang untuk menggapai cita-cita idealnya itu ketika dia terikat oleh ikatan yang bukan iman, ikatan-ikatan yang bukan tauhid, maka dia pun akan berupaya bahwa jalan yang dia tempuh untuk menggapai kebahagiaan, jalan yang dia tempuh untuk menggapai kedamaian, kesejahteraan, itu dia akan yakini bahwa jalan itu adalah jalan yang akan bisa menyampaikannya. Sekuat dengan egonya, sekuat dengan bisikan-bisikan ya para yuwaswisu fi sudurin nas, ya, baik itu dari golongan jin, baik dari golongan manusia yang membisikkan dia agar dia lebih meyakini apa-apa yang dia cita-citakan itu bisa berhasil melalui jalan yang bukan iman. Jalan yang terikat oleh ikatan akidah syirik tersebut. Oleh sebab itu pemirsa, ketika seseorang dia terikat kepada keimanan, dia terikat kepada ikatan imannya kepada Allah, atau dia berakidah tauhid, maka selalu dan selalu bagaimana menggapai cita-cita tersebut adalah sesuai dengan narasi agung, sesuai dengan kalam Allah, sesuai dengan Al-Quran. Oleh sebab itu pemirsa Ummatan TV dimanapun berada,
Allah menyampaikan, berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, bahwasannya orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung adalah diawali dengan indikator-indikator orang-orang yang mampu menjalankan sholatnya dengan sholat yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Oleh sebab itu pemirsa, bagaimana Allah ceritakan sungguh sukses, sungguh berbahagia. Orang yang sukses tentu akan bahagia. Sungguh beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Bagaimana indikator orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah, Allah sebut yang pertama adalah orang yang mampu menegakkan sholat dengan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam arti dia mampu menyadari akan eksistensi diri dia. Sekaligus juga dia bisa menyadari akan eksistensi Allah. Sehingga bagaimana seseorang yang menyadari akan eksistensinya, diri dia adalah fakir, diri dia adalah lemah di hadapan Allah. Bahwa begitu besar tanggung jawab amanah yang dipikulnya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan zat Allah, berhadapan dengan Allah, ya, di mana Allah memiliki eksistensi yang maha besar. Diawali ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, kita meyakini dalam iman kita yang paling dalam bahwa Allah adalah maha besar. Besar dalam segalanya. Allah maha besar kasih sayangnya. Allah maha besar kekayaannya. Allah maha besar keperkasaannya. Allah maha besar keadilannya. Sementara kita sebagai hamba memiliki amanah yang besar. Amanah untuk membuat kebaikan di muka bumi. Amanah untuk memajukan kesejahteraan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Itu semua harus terasa terpikul dalam pikulan kita. Bagaimana kita bisa menjalankan amanah untuk memakmurkan bumi? Maka tidak bisa tidak. Memakmurkan bumi dan seisinya adalah harus dengan cara-cara yang sesuai dengan yang menciptakan bumi. Bumi, alam jagat raya dan seisinya ini diciptakan oleh Allah. Maka untuk membuat kebaikan di muka bumi, tidak bisa tidak. Seseorang harus menggunakan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah lah yang menciptakan alam ini. Allah lah yang menciptakan kita manusia. Maka Allah lah yang paling tahu bagaimana memakmurkan bumi. Allah lah yang paling tahu bagaimana mensejahterakan bumi. Allah lah yang paling tahu bagaimana membuat alam jagat raya ini menjadi suatu yang harmoni. Oleh sebab itu, pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah, bagaimana kesadaran amanah memakmurkan bumi dilanjutkan menuntut untuk menjalankan syariat Allah, menjalankan cara-cara Allah untuk memakmurkan bumi.
Dan ketahuilah, ketika kita sadar bahwa untuk bikin baik bumi, bikin bahagia bumi, membangun bumi yang bahagia adalah dengan syariat, maka syariat Allah ini tidak bisa ditegakkan di dalam sistem yang batil. Syariat, cara-cara Allah untuk memakmurkan bumi adalah mesti ditegakkan dalam satu sistem yang hak. Sistem yang sesuai dengan firman-firman Allah. Sistem yang sesuai dengan fitrah manusia. Sistem yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Maka disitulah, dalam sistem itulah baru bisa ditegakkan syariat Islam. Maka antara kesadaran kita untuk memakmurkan bumi, kemudian untuk memakmurkan bumi adalah mesti dengan cara Allah, maka dengan syariat Allah. Dan syariat Allah tidak bisa tidak, dia harus ditegakkan di dalam sistem Allah. Dia harus ditegakkan dalam sistem Islam. Dia harus ditegakkan dalam syariat yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Yaitu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika Allah berfirman di hadapan para malaikat bahwa sesungguhnya Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi berarti Allah telah mengizinkan, Allah telah menginginkan agar manusia menjadi wakilnya di muka bumi dengan ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga kesadaran inilah, pemirsa Umatan TV, kita adalah makhluk yang lemah, mengusung beban amanah yang begitu berat. Sementara kita berhadapan di hadapan Allah ketika kita sholat, kita berhadapan di hadapan zat yang maha besar. Kita sangat doif. Maka pertemuan kita dengan Allah di waktu-waktu sholat kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dengan kesadaran itulah maka kita akan lebih mudah untuk melakukan, untuk menegakkan sholat dengan khusyuk. Amanah-amanah yang kita pikul ini begitu berat, kita akan laporkan kepada Allah. Ketahuilah bahwa setiap ucapan-ucapan kita dalam sholat adalah seluruhnya berisi doa-doa agar Allah kuatkan. Sehingga di bacaan-bacaan Al-Fatihah kita, dari bacaan itu Allah menjawab, Hamidani abdi, Hamidani abdi. Begitulah pemirsa Umatan TV rahimakumullah. Bagaimana kita membuat khusyuk? Jangan sekali-kali Anda sebagai mukmin muslim mengatakan bahwa sholat khusyuk itu adalah sulit. Maka itu menjadi framing buat Anda. Seumur-umur Anda akan sholat tidak merasa khusyuk. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mulai detik ini, berniatlah dari setiap sholat-sholat kita, kita mampu menegakkan sholat dengan khusyuk. Karena sekali lagi, sholat khusyuk adalah menjadi indikator orang-orang yang sukses. Sholat khusyuk menjadi indikator orang-orang yang berjaya. Sholat khusyuk menjadi indikator orang-orang yang beruntung, sukses,
beruntung akan mencurahkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Pemirsa Ummatan TV rahimakumullah, lebih singkatnya, indikator-indikator orang yang beruntung, orang yang bahagia, itu diceritakan dalam ayat-ayat berikutnya. Pada kesempatan ini, kami cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.